Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia. Dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, "Engkau menghujat Allah"? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, sekarang kita bisa baca di Alkitab tentang sikap orang Yahudi menyebalkan. Tetapi di saat itu mereka mengklaim sikap dan perbuatan mereka adalah benar, sesuai dengan hukum Taurat dan menurut kitab suci mereka.
Mereka menolak Yesus, bahkan menuduh Yesus menghujat Allah, dan hal ini benar menurut pemikiran mereka. Di zaman sekarang ini juga, masih banyak orang yang berpandangan dan berpikiran seperti orang Yahudi, yang mengklaim diri bersikap dan berbuat benar. Dalam hal rohani mereka beranggapan membela agama yang dianutnya adalah agama paling benar baginya, yang harus diikuti orang lain. Berbeda pengajaran mereka dengan Yesus. Yesus tidak mengajarkan agama, tetapi mengajarkan kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan Allah. Sebab, Yesus adalah Allah yang Maha Kasih. Orang Yahudi tidak mau mendengarkan penjelasan dan pengajaran Yesus, karena mereka menutup hati dan pikirannya, bahkan termasuk menutup hati dari kitab Taurat dan pikiran mereka untuk tujuan kepentingan diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri. Bapak Ibu, mari kita baca 2 Korintus pasal 3 ayat 14 dan 15. Pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Suatu peringatan bagi kita bahwa pikiran dan hati kita hendaknya selaras menyatu dengan pikiran dan hati Yesus. Mengisi pikiran dengan pengetahuan rohani, yakni firman Tuhan, adalah baik. Namun jaga hati sinkron dengan pikiran agar tetap bersandar pada Tuhan Allah. Pikiran dan hati yang tertuju pada Tuhan Allah akan mendorong kita berbuat kasih kepada sesama, dan terlebih kepada Tuhan Allah kita. Orang Yahudi, terutama kaum Farisi, ahli Taurat dan imam kepala, memahami kitab Taurat, tetapi tidak melakukan perintah kasihilah Tuhan Allah dan juga kasihilah sesamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus tidak hanya mengajarkan tentang kasih, namun Yesus berbuat kasih dengan menyembuhkan orang sakit, memberi makan banyak orang, mengusir roh jahat, dan membela keadilan, dan sebagainya. Orang Yahudi sebagian besar sampai saat ini masih belum percaya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah dan masih menunggu kedatangan Mesias. Tidak heran bila mereka menuduh Yesus menghujat Allah karena mengatakan diri adalah anak Allah. Padahal Yesus berulang kali menjelaskan tentang siapa dirinya, tetapi orang-orang Yahudi tidak mau mendengarkannya. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah kehidupan kekal, daya hidup, dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat melaksanakan misi Putra-Mu, menyampaikan kabar baik kepada sesama yang miskin dan berkekurangan. Semoga daya sabda-Mu yang kami wartakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, memberikan harapan baru bagi yang putus asa. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.